Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Oktaviani dari jurusan Teknik Informatika A1 dengan NIM 41037006200034 semester 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang program sederhana yang telah saya buat hasil dari praktikum pemrograman berorientasi objek oleh Kang Hasan Ali. Di sini saya membuat program tentang penyewaan mobil dan motor. Nah, pertama-tama saya membuat file kendaraan.java. Di baris pertama, saya akan mendeklarasikan package dari file kendaraan.java ini yang berada dalam folder src, yang di dalam folder src terdapat folder kendaraan, dan di dalam folder kendaraan ini terdapat folder Java yang berisikan file kendaraan.java. Pada file kendaraan.java ini terdapat kelas kendaraan yang merupakan kelas abstrak. Karena kelas ini bersifat abstrak dan tidak bisa langsung diinisialisasikan, maka saya menggunakan modifier publik agar bisa diakses oleh kelas yang lain. Di dalam kelas kendaraan ini terdapat atribut type, brand, cc dengan tipe data string, dan juga atribut price dengan tipe data float yang dibungkus dengan modifier private karena untuk meningkatkan keamanan agar tidak bisa diakses oleh kelas lain dengan sembarangan. Untuk mengakses atribut tersebut di kelas lain, maka kita perlu menggunakan metode setter dan getter. Untuk membuat metode setter dan getter, maka kita harus menggunakan konstruktor dari kelas kendaraan ini. Konstruktor kendaraan ini berisikan parameter string new type, string new brand, string new cc, dan float new price. Sebelum membuat ini, kita harus menuliskan setter dan getternya. Misalkan public void set type yang bertipe data string yang dimasukkan value menggunakan kata kunci dis untuk menyatakan variabel yang akan kita gunakan, yaitu atribut type sama dengan value yang akan kita isi. Lalu set brand, public void set brand bertipe data string yang akan dimasukkan value dengan kata kunci dis untuk menginisialisasi variabel brand. Kenapa kita dalam setter memakai void? Karena ini kelasnya masih kosong. Jadi untuk menyetingnya menggunakan public void set cc bertipe data string, masukkan value-nya dengan kata kunci dis.cc sama dengan value-nya. Nah, perbedaan setter dan getter yaitu kalau misalnya setter memerlukan void karena masih bersifat kosongan, sedangkan dalam getType kita memerlukan nilai kembaliannya, jadi harus di return dengan kata kunci dis atribut yang akan kita pakai. Get brand, get cc, get price. Nah, di sini terdapat metode info untuk memberikan info tentang tipe, merek, dan cc mesin yang kita dapatkan dari setter type, setter brand, dan getter brand, get cc. Dari get type, get brand, dan get cc, dan get price. Setelah kita setter dan getter, kita tuliskan lagi di sini. Lalu kita membuat konstruktor kosong agar bisa diisi nantinya. Lalu setelah membuat file kendaraan.java, saya menginheritansi kelas kendaraan ke kelas mobil. Sehingga kita perlu mengimport file kendaraan.java ini. Cara mengimport file kendaraan.java ini, kita harus mendeklarasikan
di mana tempat kendaraan.java yang disimpan. Karena saya tadi sudah mendeklarasikan, file kendaraan.java ini terdapat pada folder src, yang di dalamnya ada folder kendaraan, dan di folder kendaraan ini terdapat folder Java yang berisikan file kendaraan.java. Cara menginheritansinya atau menurunkan kelas kendaraan ke mobil, kita menggunakan kata extend, yang dimaksudkan kita mengambil seluruh data dari kelas kendaraan. Nah, di dalam kelas anak ini, kita bisa menggunakan semua atribut dari si kelas kendaraan ini. Dan si anak ini dapat menambah atribut baru. Di sini saya menambahkan atribut berupa name and driver dengan tipe data string yang dibungkus modifier private. Untuk konstruktornya kita tulis ulang. Di konstruktor mobil terdapat parameter new name, new driver, new cc, dan new brand, dan new price yang merupakan atribut dari kelas induknya. Karena ini semua parameter dari kelas induk, maka langsung kita tulis super untuk menandakan bahwa kita akan menggunakan atribut-atribut yang berada di dalam kendaraan. Seperti tadi lagi, karena kita menambahkan atribut baru di dalam kelas mobil, maka kita memerlukan setter dan getter lagi untuk set name and set driver. Di sini kita mengsetter lagi dengan kata-kata public void set name dengan tipe data string, lalu dimasukkan value dengan kata kunci this.name sampai dengan value. Lalu di get name juga, lalu di return this.name. Di sini kita akan mengoverride dari kelas kendaraan. Karena dari kelas kendaraan kita menggunakan get type, get brand, get price, dan get cc. Di kelas mobil.java ini kita akan merubahnya menjadi nama mobil, nama supir, tipenya, dan harganya. Mengoverride ini berarti mengpolimorfism dari kelas induknya, begitu. Dan akan keluar brandnya, namanya, dengan supirnya, get dengan nama supirnya juga. Lalu di kelas motor juga sama saja. Ini merupakan inheritansi dari kelas kendaraan. Sama seperti tadi, kita mengimport kelas induknya. Harus mendeklarasikan di mana kelas induknya berada. Lalu mengextend kelas induknya itu kendaraan, menambahkan atribut baru, menulis ulang konstruktor induk menggunakan kata super, dan mengsetter getter lagi atribut baru yang akan kita gunakan, dan mengoverride lagi info dari kendaraan menjadi info motor. Setelah itu saya membuat kelas helper untuk membantu memudahkan dalam membuat menu. Di sini terdapat public static void. Public static ini bersifat statis sehingga bisa dipakai di kelas manapun. Ini merupakan untuk mempermudah dalam pembuatan menunya. Jadi di sini di sewa.java ini saya mengextend dari kelas helper. Jadi dalam menu ini tidak perlu banyak-banyak. Jadi di sini tuh nanti langsung dipanggil. Kayak misalnya di sini kan ada equal dan leave. Ada list. Nah, langsung dipanggil di sini private array list. Ada array motor, customer. Lalu kita akan menggunakan name, nick, phone untuk memverifikasi data. Jadi datanya langsung dimasukkan.
Berikut cara membuat objeknya. Karena saya tadi membuat kelas sewa yang mengextend kelas helper, di sini saya membuat objek baru yaitu mobil car data 1. Dengan new mobil, lalu dimasukkan value dari parameternya. Tipenya, namanya, price-nya, jenisnya, dan harganya. Ini disebut menginisialisasikan objek. Nah, lalu kita akan memasukkan data, akan masukkan nama Anda di dalam terminal, masukkan nick Anda yang ditampung dalam this.name sampai dengan new name. Jadi langsung disetter nicknya, fontnya yang berasal dari helper. Nah, di sini terdapat pengkondisian. Jika kita memilih satu, maka akan terdapat daftar mobil yang tersedia. Untuk pilihan-pilihannya, kita simpan di sini. Ya, berikut contohnya. Nah, setelah membuat kelas sewa, saya membuat kelas menu. Kelas menu ini hanya mengambil dari kelas helper dan kelas sewa. Jadi kelas menu ini sama saja turunan dari kelas helper. Tapi langsung menginisialiskan objek dari new sewa. Jadi pilihan-pilihan ini yang akan tampil pertamanya adalah list mobil, list motor, ataupun menu pilihan keluar. Setelah tampil akan bisa memilih apakah kita akan memilih mobil, motor, dan keluar. Baru saja kita akan mendapatkan list dari mobil dan motor ini. Setelah semua kelas dibuat, maka kita harus membuat kelas main. Di kelas main ini masih merupakan inheritansi dari kelas helper, karena kelas helper membantu banyak dalam pembuatan kelas-kelas yang lainnya. Di dalam kelas main ini, kita langsung membuat objek menu file dengan new menu. Jadi, semua kelas-kelas ini akan dipanggil di dalam main ini. Dan pesan yang akan pertama tampil yaitu selamat datang di penyewaan motor dan mobil, dan silakan masukkan pilihan Anda. Setelah ini kita akan demo program yang telah saya buat. Oke, di sini sudah tampil selamat datang di penyewaan mobil dan motor. Silakan masukkan pilihan Anda. Misalkan kita akan menyewa mobil. Masukkan nama untuk memverifikasi data. Masukkan nick Anda. Masukkan nomor telepon. Nah, di sini ada pilihan mobil apa yang akan kita pakai. Misalnya kita menggunakan Toyota Avanza dengan supir Endang Heisenberg. Akan meminjam berapa jam? Misalnya kita meminjam 48 jam. Maka akan langsung tampil harganya.